Cewek mas, cewek. Cantik banget lagi. Jangan-jangan ini ulu basah ini. Astagfirullahaladzim. Kamu Mas. Mas tadi Eling mas, Eling dikunci. Wah, Mas Abdul tuh. Mari mas. Mari mas, ayo. Bos Goro pamit. Iya. Pamit kemana maksudnya? Saya tidak tahu. Udah nyala yang. Monggo. Sudah ada yang nonton berarti ya? Insya Allah udah yang. Ya sedereng pun kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepripun kabare para penonton sedoyo? Mugi-mugi diparingaken sehat waras selamat. Amin. Amin Ya rabbal rabbal alamin. Ya kaki-kaki mung bisa ndongakna ya, hanya bisa mendoakan saja semoga kalian semua diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya pada intinya Mas Abdul, saya ini datang gasik ya ke sini, ingin sedikit berbicara dan bertukar pikiran. Berkaitan atau sedikit menyinggung tentang kejadian Goro kemarin atau beberapa hari yang lalu itu, yang telah melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu bukanlah kesalahan sederhana tapi kesalahan besar, yaitu memerintahkan si Caraka untuk memanah makhluk yang tidak bersalah. Di sini kalau hanya untuk sekedar menyalahkan, saya yakin semua orang memiliki keahlian itu. Jadi tidak perlu untuk dipelajari lagi, ya. Ya, betul ya. Hikmahnya yang terpenting. Begini, Goro itu terlahir itu dengan keadaan terbuang, Mas Abdul. Punten sedurunge ya. Tahulah ceritanya ya kan? Ya, tahu. Karena dia dianggap akan membawa bencana, kemudian dibuang. Dia tidak pernah mendapatkan sebuah pengakuan, bahkan dari orang tuanya sendiri. Ya, Bok? Iya, yang. Medeni nemen. Hal itu tidak hanya terjadi kepada Goro saja, tapi juga sering terjadi pada golongan manusia. Ya, Bok? Di mana seorang anak lahir itu tanpa sedikit pun perhatian ataupun pengakuan dari orang tuanya. Hidup seperti tidak ada yang namanya kasih dan sayang. Apa yang nantinya bisa timbul gara-gara itu? Yaitu haus pengakuan. Sampai akhirnya mereka ini, anak-anak ini akan salah memahami arti naik gunung. Ya. Maksudnya bagaimana ini? Ya, yang Senoko bisanya jadi naik gunung ya, ya. Ini dalam ini kayaknya ini. Ya. Jangan naik gunung untuk dilihat orang, tapi naik gununglah untuk melihat pemandangan. Ya. Karena sekalipun kita sudah naik di atas puncak gunung, orang yang di bawah itu ya tidak akan lihat kamu. Ya, walaupun lihat itu siapa gitu. Ya itu siapa? Kayak tai cecak orang keton ya. Kalaupun lihat ya bodoh amat. Ya, betul, ya karena orang yang di bawah itu ngeliatin gunung itu ya lihat gunungnya, bukan kamunya. Ya. Kan seperti itu. Mereka ini kehilangan arah tentang bagaimana cara dia mendapatkan jati dirinya. Nah, hubungannya apa dengan Goro ya? Hubungannya itu tadi. Goro itu sudah kehilangan cara untuk menghargai dirinya sendiri. Sehingga dia berusaha untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dengan apa? Dengan
berusaha terlihat lebih hebat dari yang yang lain. lain. Berusaha agar terlihat bersih, terlihat sempurna di mata orang lain. Apalagi sudah tahu kayak gini banyak yang nonton. Iya, iya. Nah, saya tidak lagi membela Goro, tapi saya di sini mencoba untuk menggandeng para cucu-cucu saya ini untuk berpikir dengan sudut pandang yang begitu banyak. Begitu. Nah, kenapa dia begitu egois, ya, sombong, angkuh loh. Emang kalau sombong dapat pengakuan. Nah, bagi mereka iya, bagi mereka yang kurang pengakuan iya, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Apakah angkuh menjadi terlihat oleh orang lain menjadi hebat? Bagi mereka iya, karena mereka tidak tahu. Mereka jarang makan manis. Apa yang harus kita lakukan terhadap makhluk-makhluk seperti ini? Kalau kita hajar mereka dengan yang namanya hinaan, cacian, tentu mereka akan semakin haus. Ya, malah tambah ya. Ibaratnya dia lagi haus, malah dideketin sama api, gitu loh. Panas jadi. Akhirnya panas tambah haus, tambah sombong. Begitu. Terus bagaimana harusnya? Kalau benda panas langsung disiram air, gelas pun pecah. Ya, betul. Ya. Maka harusnya bagaimana? Didiamkan terlebih dahulu, nunggu reda baru kita siram air dingin. Begitu. Ya. Jadi pada intinya satu, jangan mendaki gunung untuk dilihat orang, mendakilah gunung untuk melihat pemandangan. Itu juga berlaku kepada kita-kita yang dulu pernah disakiti. Maksudnya bagaimana? Pak Seno, kok kamu kemerupus banget gitu ya? Iya, yang maksudnya gimana nih, Yang? Kamu disakiti, kamu dihina oleh orang, mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin itu saudara. Lah, orang kayak kamu tidak akan jadi apa-apa, sampah masyarakat. Saya ingatkan, kalian yang sedang ada pada posisi itu, jadilah lebih baik, jadilah dirimu yang terbaik. Tapi jangan untuk mereka. Jangan untuk membuktikan kepada mereka. Untuk kebaikanmu sendiri. Ya. Jadilah baik bukan untuk membuktikan kepada siapapun. Jadilah baik agar diri kita menjadi diri yang baik. Tanpa harus ada imbalan. Baik itu pengakuan dari orang lain. Itu maksudnya. Saat ini tenang saja, masalah Goro saya sudah utus ya, atau saya perintahkan. Ini bahasanya sedikit tinggi ya, karena penting juga. Saya bilang ke Caraka untuk segera menemui Goro. Nanti tunggu saja kabarnya seperti apa. Berarti nanti kemungkinan bisa ikut nggak ini, Yang, Bos Goro? Ya nanti coba dipanggil saja. Kalau datang mungkin dia sudah enak hati, tapi kalau dia tidak mau datang mungkin dia masih merasa bersalah. Bos Goro. Terus ini gimana nih, Yang? Kenapa? Yang kan nyuruh kita nih kemarin nih ke hutan ini nih. Nah, itu ada apa sih sebenarnya? Begini Mas Abdul, ini ya, punten sedurunge penonton saya membuang banyak waktu. Tidak ya. Yang pertama, saya itu sebenarnya sudah bolak-balik lewat hutan ini. Ini termasuk jalur saya dalam mengantarkan barang. Nah, akhir-akhir ini saya itu melihat sebuah fenomena. Fenomena. Ada beberapa makhluk. Mereka berkulit putih pucat. Kalau saya gambarkan itu seperti tuyul, Mas Abdul. Seperti tuyul. Tapi saya belum bisa memastikan itu tuyul. Dan mereka begitu puas, begitu liar mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Itu baru mengganggu golongan jin. Tapi ada kemungkinan kalau kita biarkan, dia bisa datang ke arah sana. Hutan. Perkampungan. Oh, yang dekat situ. Itu kan dekat perkampungan. Nah, takutnya begitu. Karena itu makhluk kayak ada yang ngirim, kayak ada yang naruh. Oh, bukan asli sini. Bukan asli, karena saya bilang fenomena. Berarti satu hal yang
Tidak biasa. tidak biasa atau tidak pernah terjadi sebelumnya begitu Mas Abdul. Iya, iya. Jadi saya ini minta tolong ya. Oke, Yang. Nanti lewat jam 12 tengah malam kamu bakar itu terasi, dibawa kan? Makanya yang suruh bawa terasi gitu Nah, untuk dibakar. Karena ada kemungkinan dia itu suka dengan amis-amis. Karena saya sering lihatnya itu dia berkeliaran di tepi sungai. Gitu. Barangkali dia mungkin lagi cari apa? Udang. Lontong. Ya cari ikan atau udang ya. Materi teman. Itu ya. Ya yang siap. Ya saya tetap pamit ini, nanti kalau mendapatkan informasi apapun tolong sampaikan. Biasa, kejar target. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baiklah sedulur, mungkin itu sudah cukup menjelaskan ya Mas Abdul Ya. untuk misi kita kali ini. Di mana di hutan ini akhir-akhir ini muncul sosok yang menyerupai tuyul dan mereka mengganggu para jin di sini, dan ada kemungkinan kalau dibiarkan akan turun ke perkampungan. Ini adalah langkah pencegahan sedulur. Jadi kita sih belum tahu apa tujuannya dan kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Apakah memang dia berpindah tempat dengan sendirinya atau memang ada yang mengirim atau memindahkan di sini begitu sedulur. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama semoga malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Dan kali ini kita bertiga lagi bersama Mas Tony. Sana yuk. Udah sampai mana ini Mas? Ya udah sampai London ini. Tapi biarkan aja Mas Abdul. Ya capek ini kayaknya. Kecapean karena tadi siang udah sekitar 4 harian sedulur. Dia itu malamnya ikut explore, terus siangnya ngeruntuk atau ngeruntuk apa ya? Giling padi. Giling padi di sawah karena sekarang kan di daerah saya itu udah musim panen. Gitu. Jadi kalau mungkin kita biarkan Mas Tony istirahat dulu di sini. Kita benteng-benteng dulu. Nanti kita coba ke arah sungai karena tadi informasinya di sungai ya. Sungai. Kita ke arah sungai. Yuk. Ikuti kelanjutannya. Wah, iya ini kali bener nih. Ini jalan bukan? Oh iya jalan. Lihat sini nih. Alhamdulillah sedulur. Kalinya sudah ketemu. Di sini kita akan coba langsung bakar terasi ya sedulur. Ah ini ada kedung nih. Nah. Ada. Bau banyak banget Mas. Bau banyak banget. Mau? Bentuknya kayak permen loh bungkus ini loh ya. Saya bawa tusuk sate sedulur. Boleh sebut merek nggak itu? Alah masuk tas lagi nih. Aduh. Aduh, Tasnya beraroma itu. terasi itu kalau gini bau kayak kaos kaki ya gak sih? Sebentar sedulur, ini kalau masuk tas repot nih, nanti tasnya aku bau. Nah, udahlah nanti aja. Nikmat. Saya penasaran sama makhluknya, katanya kayak tuyul itu ya. Iya, putih. Apakah dia besar apa kecil? Tapi tetap waspada ini karena ini udah dicap sebagai pengganggu, tentunya dia agresif harusnya seperti itu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aromanya udah keluar ya. Asapnya kelihatan nggak, Mas? Kalau di kamera mah kurang. Kelihatan tuh, kelihatan tuh. Ya masyarul arwahi ruhaniyah, ya masyarul jandiyah, sohibul wilayah. Turu hadir. Mas, mas. Assalamualaikum. Saya juga berani. Diam kau. Apa maksudnya ini, ha? Goblok kau. Kau yang tidak beraturan, ha? Ngapain kamu bakar terasi di sini? Yang Cari mati kau. Ya kalau kami salah, kami minta maaf. Tapi tidak gini caranya. Apakah itu mengganggumu? Sangat mengganggu. Tidak hanya diriku, tapi semuanya yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Bentar dulu. Yang asli sini atau bukan asli sini? Asli sini. Saya penghuni tempat ini. Ini rumah saya. Iya. Jangan sembarangan. Ya. Saya minta maaf. Kalau Eyang memang benar-benar terganggu, saya minta maaf. Tapi Eyang tolong yang jangan brutal seperti ini. Ya. Apa salahnya kalau kita membakar terasi di sini? Nanti Ulu Basah ke sini. Siapa? Ulu Basah. Ulu Basah. Siapa dia? Kamu sudah saya bilangin ya, dia berbahaya. Kamu masih banyak tanya. Eyang belum bilang loh. Sudah saya saja yang penghuni sini takut kalau Ulu Basah sampai ke sini. Kamu malah. Ya dia siapa? Apakah dia suka membakar terasi seperti kita ini tadi? Dia sedang melakukan hal-hal aneh di sini. Dia melukai siapapun yang ada di depannya. Dia lebih brutal dari saya. Dia mengganggu makhluk yang ada di sini. Dia dari mana sebenarnya? Dari mana? Saya tidak tahu. Kami di sini pada sembunyi semua dari dia agar dia tidak menemukan kami. Malah kalian bakar terasi di sini. Ya. Mencoba untuk memancing dia ke sini apa bagaimana? Ya, Cari memang mati kita kau. mau seperti itu, Yang. Tujuan kita memang seperti itu. Goblok. Gini yang. Justru kita kemari itu tujuannya untuk menolong Eyang. So pahlawan kau ini. Bukan so pahlawan, Yang. Kami ditugaskan oleh seseorang untuk siapa tadi namanya? Ulu Basah. Untuk menanyakan kepada Ulu Basah kenapa dia mengganggu makhluk yang ada di sini. Aduh. Sekarang dia di mana? Konyol sekali kau ini ya. Jangankan dirimu, saya saja yang menghuni tempat ini. Bertanya pun tidak banyak dia jawab. Dia tidak peduli dengan kita. Dia hanya peduli ingin menghabisi kita semua di sini. Menghabisi semua yang ada di sini. Kita datang kemari untuk membantu, Yang. Membantu. Memang kau bisa apa? Eyang bisa terdiam seperti ini? Masih belum cukup, Yang. Apa? Kau sombong? Bukan sombong, Yang. Bukan sombong. Maaf. Kami akan membantu sebisa mungkin, Yang, ya. Kamu mau melawan Ulu Basah? Ya tidak melawan. Saya hanya ingin membantu, Yang. Kita hanya ingin membantu. Apakah tidak boleh? Yang terganggu kan oleh makhluk itu? Ya silakan saja. Jangan bawa-bawa kami. Kami ingin hidup tenang. Iya, kami tahu, Yang. Saya mendapatkan kabar bahwa
si ulu basah. Ulu basah bukan ulu basah. Apa? Ah, Ulu basah. basah. Nah, kami mendapatkan kabar kalau ulu basah ini sering berkeliaran di pinggir sungai. Apakah benar? Iya, dia cari ikan sama udang. Untuk apa? Untuk dia makan. Kalau lihat kamu, ya dia makan kamu. Oh, berarti memakan apa yang dia temui gitu. Salah pasti. Ya atau tidak? Iya. Kayak yang warga. Yaudah. Biasanya dia lewat kemari itu jam berapa? Sebentar lagi cuy, dia akan kesini gara-gara ada bau seperti ini. Daripada saya harus mati konyol bersamamu, lebih baik lepaskan saya sekarang. Berarti yang tadi sedang bersembunyi. Malah kamu bakar di sini. Persembunyian saya nanti ketahuan. Oh iya iya iya. Berarti gini aja Eyang ya. Mending Eyang sembunyi lagi Di biar pantatmu. di sungai itu lagi. Di sini sudah ada terasi. Cepat lepaskan saya. Saya mau pergi dari hutan ini. Yang kita sengaja membakar itu biar dia datang. Tapi Eyang sembunyi aja ya. Awas kau. Kalau kau sampai kejilat sama dia. Nah, kenapa emangnya? Kamu bakal menjadi manusia yang aneh. Manusia yang gemblung. Kalau sampai terjilat. Benar. Hati-hati dengan lidahnya. Dia bisa menjadi cantik. Bisa menjadi tampan. Bisa Hati-hati. jadi cantik, jadi tampan. Hati-hati kamu. Kamu manusia ngacengan pasti kalian semua. Nah, kamu tidak akan tahan. Ya, 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 ya. Berarti kalau sampai kejilat kita jadi nggak waras gitu. Ya, Ya berarti itu yang saya tahu. Belum saya tidak tahu yang lainnya. Karena ya sudah. Kalau jin yang dijilat, dia akan mati dalam hitungan jam. Nih, yang saya mau tanya lagi boleh nggak? Ulu basah ini ada temennya nggak? Kau tarik sendiri. Cepat lepaskan saya. Yaudah, yaudah. Yang sembunyi lagi ya. Dah. Jangan kembali ke sini lagi kamu. Terima kasih. Dikeplak rapat. Aman mas? Aman. Ulu basah namanya mas. Dengar mau tadi? Tapi ada satu poin penting. Dia bisa menjadi cantik, bisa menjadi tampan. Ya. Dan kemudian hati-hati dengan Jilatannya. Dia bilang tadi harusnya dia langsung datang ke sini ya. Bentar lagi katanya. Dengan aroma ini berarti memang kata yang Seno ini bener ya. Ini suara apa itu? Apaan mas? Kayak ada suara orang melangkah di situ kok. Perkiraan Coba saja kali. lihat kameranya. Kerasa kayak ceplok-ceplok tadi apa ya? Apa saya salah dengar? Anu mas. Oh, feeling saya kok nggak enak ya? Maksudnya? Mas Tony kan tinggal sendirian sama kita. Malah iya ya. Takutnya dia apa-apain. Mas kita lihat aja yuk. Oh iya serius. Iya nih, bener nih. Apalagi dia bisa jadi cantik ya. Iya. Ini lagi tidur digugah apa enggak? Mas. Ngapain itu? Lagi ngapain? Tangannya tuh. Mas. Ngapain coba? Mas Tony. Sabar, jangan dulu, jangan. Ada energinya ini di dalam. Hah? Ada energinya. Coba. Ada makhluknya. Nanti kamu kalau ke sana mbok diterkam atau diserang loh. Kita benteng aja dulu, persiapan dulu. Enggak bener dia mas nih. Ciuman itu kayak orang ciuman itu kira. Emang ciuman tangannya kayak gitu mas? Itu anu apa coba? Sila si bakal atau karang kurung caca sila mujuran tinggal sama tuh.
mas, cewek. Cantik banget lagi. Jangan-jangan ini ulu basah ini. Astagfirullahaladzim. Kamu Mana itu makhluknya? Masih ada nggak, mas? Astagfirullah. Makan nggak beres kan, mas? Nih. Kayak orang lagi ngedot, Lur. Kayak bayi tua. Mending jangan deket-deket, mas. Kesau-sau nanti. Menyotnya loh. Kena sirup ini. Mas. Mas, bangun, mas. Apa, mas? Kok jadi mas? Ngapain lo? Ngapain, mas? Tidur. Iya. Mimpi indah lagi, bos. Hah? Mimpi indah. Mimpi indah. Mimpinya gimana mimpinya? Di taman bunga ada cewek cantik sambil ciuman. Seperti mantan gue, mas. Seperti mantanmu, mantan pacar. Iya. Tapi di mimpi kamu ngapain aja? Cuma ciuman doang. Ciuman doang. Enggak gini-gini enggak. Soalnya tadi Bener. jujur aja. Itu bukan mimpi, Mas. Apa? Itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Bukan. Tadi ada kayak ini makhluk kayak perempuan cantik di sini. Masa? Bener, mas, nih. Tapi kamu nggak dijilat, Bu? Enggak, mas. Di mimpi dijilat nggak? Enggak. Tapi yang namanya ciumannya dijilat ya? Harusnya iya. Tapi cium pipi mah enggak, mas. Yang namanya ciuman kan jilat-jilatan, Bu. Itu mah cici bawa popok. Orang tadi aja gini-gini kok. Masa? Aduh, ini gimana ini, Mas Abdul? Gak tahu, mas. Tadi jangan sampai dicium sama dia ya. Tapi enggak, maksudnya apakah itu si ulu basah atau bukan? Kita belum tahu soalnya. Menyerupai manusia soalnya. Bisa jadi makhluk lain kan bisa. Lupa siapa bukan ya? Tapi coba mau ada bekas jilatannya ada nggak? Aman yo. Nah, tapi gini, mas. Bukannya ulu balsa ini kan harusnya mengganggu, mas. Bukan malah nafsu. Iya yo. Kayak yang kemarin kan bilangnya ngebunuh gitu kan, mematikan itu bukan yang kalau ini sih lebih kayak kunti sangai gitu kan. Iya. Nah, kita masih minim informasi soalnya Mas Abdul. Belum semuanya kejama ya. Kenapa? Anjir lah. Mas Tony ngapain, Mas? Mas. Ini gimana? Mas, Mas Tony. Mas, Mas. Mas, jangan deket-deket. Mas. Mas. Kafaya esok. Kunci, mas, kunci. Susah dikunci. Hah? Sekali tidak. Mas Tony, eling Mas. Eling dikunci. Wah, Mas Abdul tuh. Lari, mas. Lari, mas, ayo. Astagfirullahaladzim. Mas, aman enggak? Lari, mas, ayo. Astagfirullahaladzim. Usah gitu, gak bisa dikunci Mas Abdul. Gak bisa. Saya nyobain gue gak bisa. Apa ini? Tawon. Wah. Ayo, mas. Jatuh, mas. Udah, Mas. Biarin. Papanya tinggal dulu. Aduh, tawonnya.
Ini HP-nya di Sini cepat. Oke. Cepat sini sini. Apa di situ lo? Sembunyi, tamunya ngejar. Astagfirullah. Ini gimana sih? Allah bercurang. Kakiku. Aduh. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Mas. Aman kah? Kamu ngapain nih gitu? Ya lari lah. Ngapain lari di dalam tenda lo? Terkirain ada Emang ditinggal. Emang ditinggal lah. Buat beranti. Mas. Mas Tony kenapa kok? Aneh banget sumpah. Pilu banget gak? Hah? Sedih banget tadi aku. Apa sih? Kita kan lari kan dikejar tawon sama Mas Tony. Heeh. Nah saya masuk sini buat sembunyi. Biar tawon juga nggak masuk. Di dalam malah ada itu ulu balsa. Lu basah. Itu Yakin itu lu basah? yakin Mas. Yakinnya? Warna putih. Tapi jilatin Aduh. kamu gak? Jilatin kamu gak? Enggak. Gak nyampe? Nggak nyampe. Yakin? Yakin saya. Terus kamu ngapain? Dia pergi? Apa dia pergi sendiri? Saya tendang. Hah? Saya tendang. Ya benar bisa ditendang. Saya tendang. Tapi saya jengkelit juga. Astagfirullah, ini malam apa sih? Aneh banget coba. Ini Mas Tony gimana coba? Aneh banget bisa kayak gitu kok. Saya tendang jengkelit. Saya kerubung ini tenda. Mas kemana jadi? Udah dikejar-kejar tadi kok. Sama. Mas Tony. Ini nggak sempat ke itu kan? Ini kita mundur dulu serius ini. Kita bawa Mas Tony mundur dulu nih. Kacau banget ini. Aduh. Ini. Mas. Lari lagi Mas. Hah? Lari lagi nih kayaknya. Nggak benar. Nggak benar ini. Nggak bener ini. Aduh. Mas. Aduh. Minggir lu. Mas. Jurang. Udah. Mundur kau. Ngincernya aku terus kok. Astagfirullahaladzim. Sup. Ini mampus lu. Akbar. Berhasil apa? Gak tahu Mas ini Mas. Diam itu. Berhasil kayaknya nih. Harus disentuh. Udah diam nih. Udah diam. Mas Tony. Mas. Udah dilahi. Kabur Mas. Mas Tony, istighfar loh. Cara apa? Kayaknya ya Mas. Oh iya, bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan yang mengunci ini?
Ya, saya melihat kalian dari jauh. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Tapi kalian baik-baik saja kan? Baik-baik saja, Yang. Dia kenapa? Enggak tahu, saya masih belum bisa banyak menjelaskan, Yang. Saya buat dia sadar terlebih dahulu. Ini aman, dia tidak bisa bergerak? Tentu saja. Dia sudah saya kunci. Mas Ari, Kenapa Mas? saya siapa? Mas Yuang. Itu Mas Abdul. Duduk dulu, duduk sini. Syukurlah. Dia sudah sembuh. Saya belum bisa memastikan karena tadi juga kayak gitu, angot. Begini Yang, alhamdulillah Yang datang. Walau terlambat. Saya ucapkan terima kasih Yang. Ya, sama-sama. Bolehkah saya berbicara dengan Eyang sebentar? Silakan. Apa yang ingin kau bicarakan? Kabarnya Eyang Caraka ini habis menemui Bos Goro di kediamannya. Ya, Nah, tadi saya ke sana. saya ingin mendengar kabar baiknya Yang. Kabar baik. Benar, ya. Tentu saja ada. Pas Eyang datang ke sana, pertama kali Eyang lihat Bos Goro, apakah masih menangis? Masih, Masih dia menangis di sudut pojok ruangan. Ya. Terus Saya mendatanginya, tapi saya balik lagi. kenapa? Tidak enak hati saya. Dan juga kasihan melihatnya. Lebih baik saya tunggu di depan rumahnya itu. Oh, berarti Eyang sudah masuk, sudah melihat, Hmm, tapi Eyang biarkan dia menangis terlebih dahulu. lebih tenang dulu. Oh. Dia tahu saya datang pasti. Saya menunggu di depan, akhirnya dia setelah beberapa waktu datang kepada aku. Oh. Dia sudah bisa diajak bicara. Oh, alhamdulillah. Ngomong apa aja itu? Dia sudah menyesali perbuatannya. Ya syukurlah kalau begitu. Kenapa Eyang nggak bawa sekalian Bos Goro ke sini sekarang? Tidak bisa. Dia tidak bisa kalau untuk sekarang. Mungkin masih malu atau lain sebagainya gitu ya. Tapi besok bisa. Besok bisa. Dia bilang besok bisa datang kemari untuk berpamitan pada kalian. Bos Goro pamit. Iya, Pamit kemana maksudnya? saya tidak tahu. Tapi dia bilang dia ingin berpetualang untuk mencari jati dirinya. Bukan mencari Moro. Dia tidak bilang seperti itu. Dia bilang mau mencari jati dirinya. Iya, Tidak menyebut kata Moro sama sekali. tidak. Dia akan ke sini tapi untuk berpamitan Iya, kepada pada kalian. Tuh. Dia juga ingin menyampaikan banyak padamu. Besok, bukan sekarang. Kenapa? dia bilang dia akan pergi berpetualang sendiri Ya, mencari jati dirinya. mencari jati diri. Dia tidak akan bergabung dengan kami lagi gitu. Ya, mungkin yang dia maksud seperti itu. Nah, jenengan ikut kami apa ikut Bos Goro? Dia tidak mau diikuti. Dia ingin pergi sendiri. Kemana? Saya tidak tahu. Dia berkata seperti itu dengan raut wajah yang begitu meyakinkan.
Ya, jika kau ingin bertanya lebih banyak lagi, besok saja dia akan bertemu denganmu. Selain itu apa lagi yang? Oh, saya kira dia tidak berkata lain. Intinya dia hanya bilang seperti itu. Hmm, Dia akan besok saya akan menemui bocil begitu. ya, Terus akan mau berpamitan gitu. hmm, Ayah nggak ngada-ngada kan? tidak. Saya berkata apa yang dia katakan. Ya, terima kasih yang atas informasinya. Saya juga mau pulang. Ini sudah mau sahur juga. Ini tugas saya, Pak. Oh, mungkin kalau memang ayah berkenan untuk mengikuti kami sampai ke rumah. Siap, Saya takutnya Mas Tony saya menjaga kalian. atau sudah. Kalau begitu, saya mengikuti kalian dari atas ya. Kalau Bos Guru itu bilangnya apa? Kemana ya? Yang Yang kah? Hah? Hah? Yang siapa? Caraka? Gimana Mas, ini beneran gak sih? Ini beneran gak? baiklah sedulur, kita mendapatkan kabar yang sangat tidak mengenakan bagi saya pribadi. Semoga saja apa yang dikatakan yang Caraka ini hanyalah salah pahaman atau salah tafsir saja. Bos Goro bilang mau pamit, apa mungkin dia sudah benar-benar merasa bersalah sampai tidak mau melanjutkan untuk membersamai saya, Lur. Mungkin kayak gitu. Tidak biasanya juga Mas Abdul, Bos Goro itu merasa bersalah sampai selama ini gitu loh. Semoga aja ini hanya kabar burung lah. Ya kalau enggak gini Mas, Mas sekarang jangan di ini dulu ya. Kepastiannya kan bisa besok nih. Bos Guru langsung loh. Ya Mas sendiri kan tahu kan Bos Guru gimana. Yang Biar saya tidak akan semudah itu juga Mas Abdul. biar bisa positif gitu Mas maksudnya. Kalaupun itu sampai terjadi ya saya ya belum siap dan kayaknya mungkin tidak akan siap. Mungkin malam hari ini cukup sekian, kita bawa Mas Tony dulu, kita pastikan Mas Tony aman di base camp dulu aja. Kalau di hutan nanti malah repot lagi, mau angot lagi. Syukur-syukur sini udah sembuh sedulur. Saya pamit, jangan lupa untuk bantu tapping like-nya sedulur. Utarakan pendapat kalian ini mengenai Bos Goro. Semoga saja ini hanyalah kabar burung atau miskomunikasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kacau ini, kacau.